Hai, gue Dina, gue barista di Australia, lebih tepatnya di Canberra. Gue kerja di Australia sebagai barista menggunakan Working Holiday Visa. Kalau kalian pengen tahu tentang Working Holiday Visa, kerja barista di Australia maupun practice latihan at home, kalian bisa follow channel gue atau subscribe channel gue, dan gue akan kasih info tentang topik-topik tersebut ke kalian. Untuk video kali ini gue akan kasih info tentang gaji, biaya hidup, dan tabungan yang bisa kalian itu berapa kalau kalian kerja sebagai barista di Australia. Oke, stay tune. Yang pertama gue akan bahas adalah gaji. Jadi gaji kerja di Australia sebagai barista maupun kerja hospitality yang lain tergantung dua hal ini. Jadi tergantung kalian dibayar berapa per jam dan kalian kerja berapa jam dalam satu minggu. Nah, kalau kalian dibayar berapa per jam itu tergantung kafe tempat kalian kerja. Kalau di sini itu legalnya berapa bayaran per jam itu biasanya ada minimal yaitu UMR. Nah, di sini Australia juga ada UMR sebesar $19,49, which is kalau misalnya $1 Australia itu Rp10.000 supaya gampang dihitung, dimana dirupiahkan bisa Rp194.900. Kemudian yang kedua tadi gue bilang gaji itu berdasarkan berapa jam lo kerja dalam seminggu, karena gue dibayar per minggu, jadi gue bilang berapa jam lo kerja dalam seminggu. Gue akan kasih gambaran untuk gue sendiri, gue kerja berapa jam sih seminggu, karena gue cuma kerja 4 jam dalam sehari dan gue cuma kerja 4 hari, berarti 16 jam. Pernah juga gue kerja 20 jam, sekarang gue kerja 31 jam, dan gue juga pernah kerja 40 jam seminggu. Nah, sekarang kita mulai yang perhitungan. Nah, karena gue bilang tadi beda bayaran per jam dan beda jumlah jam itu pengaruh banget sama gaji lo, jadi gue akan kasih kayak 2 bahkan 3 contoh lah ya, yang dimana masa-masa kelam gue yang digaji di bawah UMR. Nah, di sini ada yang bayar di bawah UMR itu biasanya cash on hand, dan ya itu karena waktu itu gue baru pertama kali datang ke Australia dan gue nggak punya pengalaman kerja di Australia, jadi agak susah untuk cari kerja waktu itu. Dan gue dapat kerja yang dibayar 18 per jam. Itu gue kerjanya 4 jam dan itu cash on hand, jadi dalam satu hari gue dapat $72 dikali 5 hari, dan gue dapat $360 dalam satu minggu, which is 3.600.000 dalam satu minggu. Nah, ini karena cash on hand jadi nggak ada pakai potong-potongan pajak. Nah, untuk yang cash yang kedua gue itu masih cash yang di masa-masa perjuangan dimana gue digaji emang per jamnya bagus, kayak $26,7 per jam, tapi itu belum dipotong pajak. Itu dipotong pajak WHV itu 15%, dan gue kerjanya di sana itu dalam satu minggu adalah 16 jam, karena dalam satu hari gue kerja 4 jam dan gue kerja cuma dari hari Senin sampai hari Kamis, jadi 4 hari, 4 kali 4 16 jam dalam satu minggu dikali dengan $26,76 per jam dan dipotong 15% pajak, itu adalah $364,16 per minggu, which is gak beda jauh ya sama yang cash on hand yang kerja 5 hari 4 jam. Dan itu masa-masa perjuangan gue ya, kayak baru masuk dan masih belajar, jadi belum dikasih banyak jam. Nah, kalau kalian misalnya di sana kerjanya bagus dan kalian belajar juga berapa, gue waktu itu masuk udah bisa kuasain barista, dan gue mau untuk belajar till, dan gue mau untuk belajar kitchen, dan sekarang gue dapat 31 jam, bahkan pernah juga 40 jam. Itu waktu gue dapat 31 jam, itu gue dapat bersihnya, grossnya dulu, grossnya itu $829,56. Belum dipotong pajak, setelah dipotong pajak 15% jadi $705,56. Jadi dirupiahkan
pendapatan bersih gue adalah 307 juta gitu ya. Lo bisa lihat slip gajinya, di situ juga ada pajak 15%, ada superannuation. Nah, super itu untuk kayak uang pensiun. Jadi selain kita digaji, owner cafe juga bayar uang pensiun kita. Jadi 9% dari gaji kita. Kalau misalnya kita balik ke Indonesia for good, ataupun udah nggak bakal kerja lagi di Australia, kita bisa ambil uang pensiun kita. Waktu gue dapat 40 jam di satu tempat kerjanya, itu gue kerja 8 jam dalam 5 hari, itu gue dapat kotornya belum dipotong pajak itu 1070,40 dolar, dan setelah dipotong pajak 909,40 dolar, which is kalau dirupiahin sekitar 9 juta per minggu. Dan selain gaji gue dapat supper itu 1 juta minggu itu. Nah, itu soal gaji. Bisa aja ada yang lebih bagus gajinya dari gue, ada yang kerja di 2 tempat. Misalnya waktu gue posisi masa kelam, bukan masa kelam, masa perjuangan, waktu gaji gue masih 3.600.000, gue cari second job di tempat lain. Kalaupun belum dapat second job, kalian bisa usaha untuk kayak tadi belajar di section yang lain, supaya kalian bisa dikasih kepercayaan sama ownernya, bisa ditambah jamnya. Untuk yang kedua, untuk biaya hidup. Nah, ini biaya hidup yang gue kasih kalian kisaran sih, biaya hidup gue sekarang dan biaya hidup gue waktu gue hidup minimalis pada masa-masa perjuangan. Jadi gaji gue bakal kurangin biaya hidup. Nah, itu yang kisaran yang kalian bisa tabung di sini dari pengalaman gue. Nah, untuk yang pada saat masa-masa perjuangan, biaya hidup gue itu sewa kamar, itu waktu itu gue bisa dapat 110 dolar per minggu. 110 dolar itu 1.100.000 per minggu. Selain itu juga ada biaya makan. Itu gue masak sendiri, karena kalau makan di luar itu mahal banget. Jadi kayak makan di luar sekali itu biaya makan gue selama 1 minggu. Jadi gue nyisihin 15 dolar waktu itu untuk biaya makan 1 minggu. Transportasi gue per minggu itu 20 dolar. Bisa juga kalau misalnya tempat kalian gak terlalu jauh kayak gue beli sepeda itu 50 dolar, which is 500.000. Kalau beli sepeda 50 dolar, lo udah nggak ada biaya transportasi lagi. Terus SIM card phone gue sebenarnya itu gue bayar per bulan ya, kalau internet sama buat call. Tapi gue bahagi 4, jadi 7,5 dolar per minggu. Nah, untuk biaya lain-lain, misalnya gue habis pasta gigi, sampo, atau lain-lain pokoknya, itu gue anggarin waktu itu 20 dolar waktu masa-masa susah. Masa-masa perjuangan. 20 dolar per minggu. Jadi 100 dolar atau 1 juta dalam 1 bulan. Jadi total biaya gue dalam 1 minggu waktu masa perjuangan adalah 172,5 dolar. Gaji waktu gue 360 dolar. Jadi gaji gue yang 360 dolar ini per minggu ya, 360 dolar dikurangnya 172,5 dolar biaya hidup per minggu, itu sama dengan 187,5 dolar dalam 1 minggu yang bisa gue tabung. Nah, kalau karena di Indo itu per bulan, jadi gue kaliin 4, itu gue bisa tabung 7.500.000 per bulan di masa-masa sulit gue. Waktu gue kerja 31 jam itu, which is waktu gaji gue 705, sekitar 7 juta per minggu, itu pengeluaran gue untuk rent itu 1.500.000, untuk makan gue 250.000, transport gue sama 250.000 gue anggarin per minggu, SIM cardnya juga 7,5 dolar sama aja per minggu, just 75.000, dan biaya lain-lain gue agak lebih tinggi sekarang, 500.000 ya, 500.000 per minggu. Jadi pengeluaran gue per minggu adalah 257,5 dolar per minggu atau 2.575.000 per minggu. Gaji gue dikurangin pengeluaran itu, jadi 705,56 dolar dikurangin 257,5 dolar adalah 448,06 dolar per minggu. Jadi per bulannya kalau itu
itu gue bisa tabung sekitar 17.922.400, jadi sekitar bisa dibulatkan jadi 18 juta lah. Waktu gue kerja 40 jam, gue dapat gaji 909 itu, dan pengeluaran gue tetap 257 sekian dolar. Gue bisa nabung itu 651,9 dolar dalam satu minggu, which is kalau dikali 4, jadi dalam sebulan itu bisa nabung sekitar 26 juta. Sekian untuk pengeluaran dari pengalaman gue. Kalau misalnya kalian kerja 8 jam per hari di satu tempat dan kalian punya kerjaan malam, ada beberapa teman gue yang punya kerjaan malam juga 4 jam malamnya, itu agak tepar sih. Dan ataupun kalian kerja Sabtu Minggu, soalnya gue gak kerja Sabtu Minggu ini, mungkin kalian bisa nabung lebih banyak lagi dari gue di musim-musim sekarang, jadi agak susah untuk cari kerja second job. Mungkin setelah masa corona berlalu gue bisa cari second job, sekarang belum bisa. Gue bersyukur banget gue masih bisa kerja. Nah, ini buat gambaran untuk kalian aja, untuk motivasi kalian, untuk info buat kalian berapa sih gaji barista dan pengeluaran dan besaran yang bisa ditabung kalau kalian kerja barista di Australia. Oke, kalian bisa like dan subscribe channel gue kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang video ini, kalian bisa komen di bawah dan gue akan usahain untuk jawab. Oke, we'll see you in my next video, and bye, thank you for watching.